Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, kali ini saya akan share resep dan cara membuat es lilin rasa es krim. Jadi nggak cuma rasanya aja yang mirip es krim, tapi teksturnya benar-benar lembut seperti es krim loh. Ini cukup ditekan-tekan seperti ini aja, es lilinnya udah hancur banget, bisa langsung dimakan. Es lilin ini cocok banget untuk ide berjualan karena masih jarang yang jual dan dijamin anak-anak pasti suka. So, langsung saja kita simak tutorialnya sampai akhir ya. Pertama, siapkan 600 ml air. Usahakan pakai air matang ya, karena nanti dimasaknya nggak terlalu lama. Kemudian 3 saset susu bubuk, saya pakai merek Denko yang kemasan 27 gram. Masukkan susunya ke dalam air. Oh ya, untuk susu bubuknya bisa juga diganti dengan susu UHT atau susu segar. Untuk takarannya sama ya, 600 ml. Lalu siapkan 3 saset susu kental manis putih. Ini saya pakai merek Frisian Flag yang kemasan 40 gram. Jadi totalnya 120 gram ya untuk kental manisnya. Masukkan kental manis ke campuran susu. Setelah itu siapkan 7 sendok makan gula pasir atau sekitar 100 gram. Masukkan juga ke dalam campuran susu. Kemudian 2 sendok makan tepung maizena. Larutkan tepung maizena dengan 4 sendok makan air biasa. Aduk-aduk sampai maizenanya larut. Sisihkan dulu ya. Selanjutnya, masak campuran susu tadi dengan api kecil sambil terus diaduk supaya tidak lengket dan gosong. Setelah gula dan susunya larut, tambahkan cairan tepung maizena tadi. Tapi sebelum dituang, diaduk-aduk dulu ya, karena biasanya kalau didiamkan tepung maizenanya bakal mengendap lagi di bawah. Aduk-aduk lagi. Masak sampai mengental, sampai campuran susunya panas. Biasanya kalau udah keluar asap itu udah cukup, matikan apinya. Jadi tidak perlu dimasak sampai mendidih ya, karena bisa merusak vitamin susunya. Setelah itu pindahkan campuran susu ke dalam wadah. Kalau bisa disaring ya, karena biasanya ada sisa tepung maizena yang menggumpal, jadi nggak bisa larut gitu. Dinginkan di suhu ruang dulu, baru kemudian dibekukan ke dalam freezer selama kurang lebih 6 jam atau boleh semalaman. Nah, setelah es krimnya beku, sebelum di mixer, siapkan dulu emulsifier-nya. Boleh pakai SP, Ovalet, ataupun TBM. Ini saya pakai SP dari merek Kupu-Kupu. Ini SP-nya tinggal sedikit ya teman-teman, karena bakal berguna banget kalau kita bikin es krim, kue, ataupun yang lainnya. Dan harganya juga cukup terjangkau, kemasan yang besar ini cukup 10 ribuan saja. Bisa beli di toko bahan kue, di Indomaret, ataupun di Alfamart juga ada. Untuk takaran SP-nya sekitar 1 sendok makan diratakan. Taruh ke dalam wadah berbahan stainless seperti ini, karena akan ditim terlebih dahulu. Sebenarnya ini opsional, SP-nya mau ditim terlebih dahulu atau langsung digunakan itu sama aja. Jadi terserah teman-teman ya, lebih sreg yang mana. Cara tim SP-nya gampang banget. Panaskan air sampai mendidih, taruh wadah yang berisi SP tadi di atasnya. Aduk-aduk sebentar, ditim sampai SP-nya mencair seperti ini. Ini cepet banget, nggak sampai 1 menit SP-nya udah cair. Angkat lalu diamkan sampai SP-nya menggumpal lagi ya. Selanjutnya adonan es krim yang sudah beku dikerok-kerok dulu seperti ini. Ini saya kerok yang setengah dulu karena mau bikin 2 rasa, yaitu stroberi dan coklat. Pindahkan ke dalam wadah besar atau baskom. Untuk sisanya masukkan lagi ke dalam freezer ya, supaya tidak mencair. Lalu tambahkan setengah sendok makan SP yang sudah ditim tadi. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang, putih dan pucat. Selama kurang lebih 3-5 menit. Nah, seperti ini udah cukup. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh perisa stroberi.
Bisa juga diganti dengan minuman serbuk aneka rasa seperti pop ice, Milo, ataupun yang lainnya ya. Selanjutnya mixer lagi sampai perisa atau pewarnanya tercampur rata. Pakai kecepatan rendah nggak apa-apa selama kurang lebih 1-2 menit. Nah, seperti ini udah cukup. Setelah itu, adonan es krimnya saya pindahkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga supaya nanti lebih gampang dimasukkan ke dalam plastik es lilin. Jangan lupa ujungnya ditali atau dikaretin ya supaya nggak tumpah. Nah, kalau dimasukkan ke dalam piping bag hasilnya menjadi 3, lumayan banyak juga ya. Selanjutnya ulangi dan lakukan cara yang sama untuk sisa adonannya ya. Jadi mixer adonan es krim itu nggak usah terlalu lama. Yang penting sudah mengembang, putih dan pucat itu udah cukup. Untuk adonan yang kedua saya beri perisa coklat. Takarannya sama, setengah sendok teh saja. Masukkan juga adonan yang coklat ke dalam plastik piping bag atau segitiga. Setelah itu, siapkan es lilin dan karet gelang yang udah dipotong-potong kecil. Untuk cara ngisi es lilinnya, gulung dulu plastik es lilin menjadi setengah bagian. Lalu isi dengan adonan yang coklat. Kemudian tarik ke atas gulungan plastiknya. Hentak-hentakan seperti ini. Isi lagi dengan yang rasa stroberi. Tarik sampai ke atas gulungan plastiknya. Lalu dihentak-hentakan lagi. Jadi ini harus dihentak-hentakan ya supaya hasil es krimnya padat. Terakhir tinggal ditali bagian ujungnya deh. Hasilnya seperti ini, gampang banget kan? Ulangi dan lakukan cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Setelah itu bekukan lagi ke dalam freezer. Ini dia es lilin yang udah beku, hasilnya ada 30 buah. Es lilin rasa es krim siap untuk dinikmati. Coba kita review ya. Jadi tekstur es lilinnya ini benar-benar lembut banget kayak es krim. Cukup ditekan-tekan seperti ini aja, es lilinnya udah hancur banget, bisa langsung dimakan. Rasanya juga udah mirip banget kayak es krim. Cocok sekali untuk ide berjualan. Dari anak-anak sampai dewasa pasti suka. Untuk modal satu buah es lilin ini sekitar 500-600 rupiah aja. Teman-teman bisa jual dengan harga 1000-1500. Selamat mencoba. Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.